Halo, untuk semua teman-teman saya yang luar biasa. Jumpa lagi bersama saya di konten pertama saya kali ini, Sarah Victoria Pello dengan Bukan Cerita Biasa. Di channel ini akan ada banyak cerita-cerita menarik dari orang-orang yang luar biasa. Dan karena itu saya minta supaya banyak dukungan dari teman-teman saya yang luar biasa. Karena akan ada banyak cerita yang menginspirasi kita. Dan hari ini saya akan bercerita tentang seorang wanita yang luar biasa, yaitu Margaret. Margaret yang lengkapnya disebut Margaret Howry. Dia adalah wanita yang luar biasa. Penasaran kan? Oke, stay tune tetap di channel ini. Hai EXO People yang tersayang. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, dan juga share semua video yang ada di channel ini ke EXO People lainnya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan story yang ada di channel ini. Terima kasih EXO People. Margaret Howry bagi warga New Orleans adalah sosok yang luar biasa. Bahkan oleh warga New Orleans, Margaret Howry disebut Angel of Delta. Margaret Howry juga disebut Bread Woman atau juga Mother of Orphans, bahkan juga disebut Friends of Orphans, dan juga Margaret Howry disebut juga dengan Our Margaret. Wow, luar biasa ya Margaret Howry. Bermula dari kisah Margaret Howry ini adalah dia adalah seorang warga Irlandia yang lahir di Irlandia pada tahun 1813. Margaret Howry bersama kedua orang tuanya dan ketiga kakaknya berimigrasi ke Amerika karena di Irlandia pada waktu itu terjadi musim panas, bahkan juga musim dingin yang sangat ekstrim, sehingga membuat warga Irlandia untuk tidak bisa bertahan untuk cuaca yang ekstrim seperti itu. Margaret adalah anak yang berasal dari 6 bersaudara, di mana ketiga kakaknya tetap tinggal di Irlandia bersama dengan pamannya, tetapi kedua orang tuanya membawa 3 anaknya bersama dengan mereka, yaitu ada Kevin, Kathleen, dan juga Margaret sendiri. Akhirnya orang tuanya pun beremigrasi ke Amerika dengan menggunakan kapal, dan perjalanan yang dibutuhkan sekitar 6 bulan lamanya dengan perjalanan lewat laut, dan mereka pun akhirnya tiba di Amerika di Baltimore, Maryland. Dan keluarga Margaret ini, yaitu keluarga Gaffney, mereka akhirnya stay di Baltimore, dan pada saat tiba di Baltimore, beberapa saat kemudian adiknya Margaret yang masih bayi itu bernama Kathleen meninggal dunia. Dan pada waktu mereka pindah ke Baltimore, pada waktu itu Margaret berumur 5 tahun. Dan akhirnya mereka pun menetap di Baltimore, dan beberapa lama kemudian, beberapa saat papanya mencari kerja di Baltimore, dan untuk orang Irlandia sendiri mencari kerja di sana cukup susah. Akhirnya papanya pun bekerja sebagai seorang buruh di dermaga atau pelabuhan di Baltimore untuk bertahan hidup. Tapi pada tahun 1822 ketika Margaret berumur 9 tahun, di Amerika terjadi namanya yellow fever atau juga demam kuning yang melanda, sehingga banyak sekali orang-orang yang meninggal. Dan di antara orang-orang yang meninggal itu ada kedua orang tuanya Margaret. Jadi Margaret menghadapi suatu kenyataan bahwa kedua orang tuanya meninggal. Dan selang beberapa saat setelah orang tuanya meninggal, saudara laki-lakinya Margaret yang bernama Kevin, dia juga menghilang. Dan dikabarkan oleh beberapa orang yang melihat bahwa Kevin sepertinya pindah ke sebuah tempat, dia pergi dan tanpa memberi kabar sama sekali. Dan itu adalah tragedi pertama yang dialami oleh Margaret, di mana umur 9 tahun dia harus seorang diri bertahan hidup di Amerika di Baltimore. Dan kemudian ada sebuah keluarga yang juga emigrasi dari Irlandia melihat bahwa Margaret hidup seorang diri. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengambil Margaret untuk tinggal di rumahnya. Dan ibu ini juga adalah seorang janda. Dan di umur 9 tahun Margaret tinggal di rumah wanita tersebut. Dan di rumah itu tentu saja Margaret harus bekerja dengan membantu pekerjaan rumah tangga. Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri pun Margaret harus bekerja menjadi
pembantu, dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena wanita yang dimana Margaret tinggal ini juga adalah seorang wanita janda yang miskin. Margaret pun melalui hari-harinya dengan bekerja keras untuk melanjutkan hidupnya tanpa kedua orang tua dan menjadi anak yatim piatu. Tapi pada tahun 1835, Margaret pun akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Charles Haughey. Charles Haughey ini akhirnya menikahi Margaret, menikah di bulan Oktober tahun 1835. Jadi Margaret lebih dikenal dengan nama Margaret Haughey. Haughey itu adalah nama dari suaminya. Dan Margaret bersama suaminya pun mereka memutuskan untuk pindah dari Baltimore. Mereka pindah ke New Orleans pada bulan November setelah sebulan mereka menikah. Dan setelah mereka tinggal di New Orleans, Margaret pun hamil dan dia melahirkan seorang anak perempuan yang cantik yang diberi nama Frances. Frances ini lahir dan setelah beberapa lama kemudian, beberapa bulan setelah kelahiran Frances, di Amerika terjadi lagi demam kuning atau yellow fever yang melanda, bahkan juga ada kolera yang membuat banyak sekali orang-orang yang juga meninggal. Dan Charles yang adalah seseorang yang terkena penyakit itu dan dia terinfeksi, dan Charles pun memutuskan untuk pulang kembali ke negaranya untuk beristirahat karena memang di Amerika saat itu begitu banyak wabah yang menyerang, pandemik yang ada, dan akhirnya dia pun kembali ke Irlandia bertemu dengan keluarganya dari Irlandia dan meninggalkan Margaret bersama dengan putri mereka yaitu Frances. Di New Orleans, Margaret dan Frances mereka hidup sendiri dan sedangkan Charles kembali ke Irlandia. Tapi beberapa bulan setelah Charles tiba di Irlandia, Margaret mendengar kabar bahwa Charles meninggal dunia. Dan hal itu sangat menyedihkan hati Margaret. Dia kembali mengalami tragedi kehilangan orang tercintanya yang kedua kali. Dan setelah beberapa lama Charles meninggal, anaknya, putrinya Frances juga meninggal dunia, dan itu adalah pukulan terberat di dalam hidupnya Margaret Haughey. Margaret Haughey kembali menghadapi tragedi di mana ketiga orang yang dia sayang meninggalkannya. Dan Margaret dengan hati yang hancur, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memberikan segala sesuatu, dan sekarang Engkau melucuti aku seorang diri. Aku seorang diri lagi sekarang. Margaret berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Tapi Margaret tidak berlama-lama dengan situasi itu karena dia harus berjuang hidup untuk dirinya sendiri. Dan Margaret akhirnya pun dia berjuang, dia keluar dari masalahnya, dari tragedi itu, dan kesedihan itu pun tidak berlarut-larut. Dan Margaret pun memutuskan untuk bekerja kembali. Dia pun bekerja sebagai seorang binatu atau tukang cuci baju di sebuah hotel yang ada di New Orleans yang bernama Hotel Saint Charles. Di hotel ini, Margaret pun kembali bekerja sebagai binatu, dan setiap hari dari jendelanya Margaret melihat keluar di jalanan, di jalanan sekitar hotel. Dia melihat begitu banyak anak-anak kecil, ada yang bekerja, ada yang bermain. Dan Margaret begitu penasaran dengan anak-anak kecil ini pun dia akhirnya memutuskan untuk bertemu dan bertanya-tanya tentang anak-anak yang ada di jalanan itu. Dan ternyata mereka adalah anak-anak yatim piatu yang tinggal di sebuah panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Saint Teresa. Ya. Dan Margaret pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke panti asuhan itu karena rasa belas kasihannya, karena rasa cintanya. Dan Margaret pun memutuskan untuk mensupport anak-anak yatim piatu ini, dan karena dia melihat bahwa dia di panti asuhan itu tempat tampungannya sudah penuh, bahkan ada beberapa anak-anak yang tidak punya lagi kamar untuk bisa tinggal di panti asuhan itu. Dan akhirnya Margaret pun berkata kepada pemimpin panti asuhan itu, pada yayasan itu, yaitu Yayasan Saint The Sister Charity. Dia bilang bahwa saya akan memberikan 2/3 gaji saya untuk anak-anak yang ada di panti asuhan Saint Teresa ini. Dan akhirnya Margaret pun
menyumbangkan 2/3 dan 1/3 hanya untuk dirinya sendiri. Berarti yang diberikan oleh Margaret lebih banyak daripada yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Luar biasa banget ya teman-teman ya Margaret ya. Dan sejak saat itu Margaret pun semakin bersemangat untuk mensupport anak-anak panti asuhan yang ada di Saint Teresa. Dan dia pun terus bekerja dan bekerja. Tapi karena rasa cintanya, tanggung jawab dan dedikasinya kepada anak yatim piatu yang ada di panti asuhan, di Yayasan The Sister Charity ini, Margaret pun memutuskan untuk berhenti sebagai binatu di hotel tempat dia bekerja. Dia pun memutuskan untuk bergabung dengan Yayasan The Sister Charity ini untuk menjadi manajer ya di panti asuhan ini untuk mensupport mereka. Dan akhirnya Margaret pun mendedikasikan dirinya untuk anak-anak yatim piatu itu. Dan apa yang Margaret lakukan ini adalah hal yang luar biasa. Dia pun akhirnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yatim piatu, Margaret membeli 2 ekor sapi. 2 ekor sapi ini dengan tujuan untuk menghasilkan susu, dan susu ini nanti akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan. Dan jika ada sisanya, maka Margaret akan menjualnya kepada toko-toko yang ada, bahkan ada orang-orang yang di sekitarnya. Dan itu terus Margaret lakukan, dan dia membawa susu-susu itu dengan sebuah gerobak yang ditarik oleh seekor keledai. Dan dia lakukan itu setiap hari. Margaret terus lakukan itu dengan semangat, dengan rasa cintanya, dan 2 sapi yang dimiliki oleh Margaret pun semakin berkembang, dan Margaret akhirnya mempunyai peternakan kecil dengan 40 ekor sapi. Dan bukan saja memproduksi susu, tapi dari peternakan milik Margaret pun akhirnya bisa menghasilkan krim dan juga yogurt yang dia produksi dan dia kirim dan dia jual. Dan semuanya itu dia gunakan untuk mendanai panti asuhan. Dan dari yang Margaret lakukan ini, Margaret berhasil membangun panti asuhan Saint Teresa dan panti asuhan lainnya, dan ada 4 panti asuhan yang dibangun oleh Margaret dari hasil jeripayanya, dan 1 rumah sakit. Wah, luar biasa sekali ya Margaret ya. Margaret pun bukan cuma berhasil di bidang peternakan, tapi Margaret pun akhirnya karena dia meminjamkan uangnya atau mendanai sebuah toko roti, dan toko roti itu ternyata di ambang kebangkrutan, akhirnya Margaret pun memutuskan untuk membantu toko roti itu, mengelola toko roti itu. Dan apa yang terjadi setelah dikelola oleh Margaret, toko roti itu pun berkembang menjadi toko roti yang besar dan sukses. Bahkan di Amerika, toko roti Margaret adalah toko roti mesin uap pertama. Margaret pun terus mengembangkan usahanya, dan pada tahun 1852 di Amerika terjadi lagi yang namanya pandemik yellow fever sama dengan dan kolera, dan begitu banyak anak-anak yang kehilangan orang tua dan mereka menjadi anak yatim piatu, dan mereka pun akhirnya ditampung. Dan ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Margaret. Dia mengunjungi setiap rumah demi rumah yang ada di New Orleans tanpa melihat latar belakang agama, walaupun itu berasal dari Katolik ataupun Protestan ataupun agama Yahudi, baik itu kulit putih, kulit hitam, apapun itu, Margaret berkata bahwa saya mengasihi mereka, saya menolong mereka tanpa melihat latar belakang agama dan ras. Itu Margaret lakukan dari pintu ke pintu. Dia terus menghibur mereka. Dan Margaret berjanji kepada setiap orang tua yang dia rawat. Dia berkata bahwa jangan khawatir dengan anak-anak kalian. Saya akan merawat mereka. Begitu cintanya Margaret kepada anak-anak. Margaret pun berusaha mendedikasikan hidupnya untuk anak yatim piatu. Dan bukan cuma hanya panti asuhan, Margaret pun berhasil mendirikan sebuah rumah sakit. Dan rumah sakit itu dia persembahkan buat anak-anak yatim piatu, bahkan juga orang-orang miskin yang ada di New Orleans. Karena pada waktu itu juga terjadi perang saudara. Perang yang terjadi itu membuat banyak orang yang meninggal dan banyak sekali anak yatim piatu yang kehilangan orang tua.
dan mereka pun dibawa untuk ditinggal di panti asuhan yang didirikan oleh Margaret bersama yayasan The Sister Charity. Margaret sukses. Dia begitu banyak dia memberi buat anak-anak yatim piatu dan orang miskin, tetapi yang dia dapat pun tidak pernah berkurang. Dan Margaret pun sukses dengan toko rotinya. Toko rotinya bernama Toko Roti Klotz. Dan Toko Roti Klotz itu adalah nama yang dia ambil dari nama anaknya. Dia punya anak angkat bernama Bernard Klotz. Dan Margaret pun terus sukses di saat perang terjadi, di saat pandemik. Tapi bisnis Margaret terus sukses. Bisnis Margaret mengalami perkembangan, bahkan dia bisa mengirim hasil rotinya itu ke luar negeri, diekspor. Bahkan roti-rotinya itu dia bagikan kepada fakir-fakir miskin. Bahkan dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di rumah sakit dengan harga yang murah, bahkan hampir gratis. Itu Margaret lakukan karena cintanya akan orang-orang ini, orang-orang yatim piatu dan orang-orang fakir miskin. Margaret, karena kesuksesannya ini, Margaret pun begitu banyak mendapat cinta daripada masyarakat New Orleans, bahkan juga para pengusaha dan juga dari pemerintah New Orleans. Bahkan setiap hari Margaret mendapatkan banyak orang yang datang untuk berkonsultasi, baik itu berkonsultasi tentang bisnis mereka, ataupun meminta nasihat kepada Margaret, ataupun bercurhat atau cerita tentang kehidupan masalah yang mereka alami. Dan semua itu Margaret lakukan karena cintanya akan orang-orang yang ada di sekitarnya. Margaret pun akhirnya bukan cuma bisa membangun 4 panti asuhan dan juga gereja, dia juga mendanai banyak-banyak sekali proyek dari yayasan-yayasan yang ada seperti majalah, bahkan juga ada yang dari gereja-gereja. Jadi Margaret ini juga disebut sebagai salah satu donatur atau sponsor dari setiap gereja yang ada di sekitar New Orleans. Dan dia terus lakukan itu. Dan pada tahun 1882, Margaret pun menderita sebuah penyakit, dan penyakit itu sangat susah untuk disembuhkan, sehingga dia pun harus terbaring di rumah sakit karena penyakitnya ini. Dan banyak sekali orang-orang di sekitarnya datang mengunjungi Margaret, baik itu dari rohaniawan, pengusaha, untuk orang fakir miskin atau anak yatim piatu. Margaret begitu banyak mendapatkan cinta dari mereka. Dan Margaret pun tidak bisa bertahan menghadapi penyakitnya ini, dan sehingga pada tanggal 9 Februari tahun 1882 Margaret pun meninggal. Dan Margaret meninggal dalam usia 69 tahun. Dan ketika dia meninggal, Margaret begitu mendapatkan belasungkawa dari semua warga New Orleans. Sehingga di surat kabar New Orleans mereka membuat suatu kolom khusus, dan itu dikatakan berita duka publik. Jadi hari itu adalah hari berita duka publik untuk semua warga New Orleans, dan mereka semua berduka untuk kepergian angel mereka atau malaikat mereka, yaitu Margaret. Di usianya pun dan 69 tahun. Dan Margaret saat pemakamannya adalah hal yang luar biasa terjadi. Jalan-jalan sepanjang jalan menuju ke tempat pemakaman St. Louis, Margaret dimakamkan di sebuah pemakaman St. Louis. Di situ dipenuhi dengan orang-orang, baik itu dari pengusaha, dari orang-orang aparat pemerintah, gubernur, wali kota, dari rohaniawan, dari orang-orang bisnis, bahkan juga anak-anak sampai kepada fakir miskin. Mereka menghadiri pemakaman Margaret. Ya, Margaret, si wanita roti, meninggal dunia pada tanggal 9 Februari tahun 1882. Walaupun Margaret akhirnya meninggal dunia, tapi cinta yang Margaret berikan buat warga New Orleans tidak pernah hilang dari mereka. Warga New Orleans begitu bangga, warga New Orleans begitu mencintai Margaret Howry. Margaret Howry pun oleh pemerintah New Orleans, mereka membangun sebuah patung, dan itu adalah patung kedua yang diberikan kepada perempuan Amerika. Dan patung itu mereka dirikan pada tahun 1884, yang dipesan dari Italia, yang dibuat dengan marmer Italia oleh seorang pemahat yang bernama Alexander.
Dan ada hal yang luar biasa yang sangat menyentuh hati, yaitu ketika Margaret Howry meninggal, Margaret pun memberikan semua warisannya kepada panti asuhan, rumah sakit, yayasan-yayasan yang selama ini dia support. Dia berikan semua uangnya itu kepada mereka. Dan diperkirakan yang Margaret berikan itu sekitar 600.000 dolar Amerika. Jika dirupiahkan untuk saat ini jumlahnya sangat banyak, apalagi untuk di tahun 1800 nilai itu sangat besar tentunya. Tapi ada juga hal yang sangat menyentuh hati saya ya, dan pada akhirnya pun Margaret hanya memberikan sebuah toko rotinya dia itu kepada anak angkatnya bernama Bernard Klotz. Dia berikan itu, tetapi semua warisannya berupa dana yang yang dia punya diberikan kepada semua yayasan. Dan ketika orang-orang membaca surat wasiat dari Margaret, semua orang pun terenyuh karena Margaret hanya membubuhkan satu tanda silang seperti tanda salib di bagian tanda tangannya. Dan semua orang pun terkejut, terharu. Margaret yang mereka kenal selama ini ternyata tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis karena dia tidak pernah bersekolah, tapi dia punya cinta yang luar biasa. Those thousand little children, they must have felt the same. You're the angel of the Delta and the bread lady too. She's a woman before her time, a woman that was colorblind. It didn't matter whether you were Dari Jewish. kisah Margaret, apa makna yang bisa kita ambil? Nah, untuk itu teman-teman, mungkin ada komen dari kalian tentang cerita Margaret. Pesannya buat kalian apa? Kalau kalian, teman-teman saya yang luar biasa, kalian punya quotes atau kalian punya kata-kata motivasi yang memotivasi kalian, kalian boleh tulis di kolom komen dengan tulisannya, dengan mentionnya catatan saya. Nanti dari catatan kalian akan saya cantumkan di video-video atau konten-konten saya berikutnya. Jadi terus dukung channel ini supaya channel ini terus menginspirasi, memotivasi kita semuanya. Karena channel ini untuk kalian, untuk kita bersama. Dengan membantu orang lain, kita mungkin tidak bisa mengubah dunia ini. Tetapi dengan membantu orang lain, kita bisa mengubah dunia orang lain. Salam extraordinary.